and then Songsanling Monastery. Parallel terbesar di dunia katanya, stupa khas Tibet. Di Nepal juga mirip ya, ada misalnya di atasnya tuh ada. Selamat pagi Sobat Jago, hari ini kita masih ada di Shangri-La. Shangri-La ini adalah kota legendaris ya. Jadi kalau orang bilang tentang paradise, surga, kata lainnya utopia, Shangri-La. Tapi Shangri-La ini sebenarnya kata yang baru. Asli nama tempatnya itu Chongtian. Nah, dia tahun 2001 digantikan menjadi Shangri-La sesuai novel tentang Shangri-La ya. Jadi katanya ini kota yang menjadi sumber inspirasi tentang Shangri-La. Jadi hari ini rencananya kita mau keliling Shangri-La. Tapi pertama-tama kita mau ke bus station dulu, mau beli tiket bus untuk perjalanan selanjutnya. Ayo kita lihat kota Shangri-La seperti apa. Yuk. Kebetulan hotel kita persis di depan dari bus station ya. Jadi ini bus stationnya. Sebenarnya kemarin sore udah ke sini, tapi tutup. Mungkin bukan cuma pagi doang. Tuh, misalnya ada bus yang jalan. Ayo kita ke sana. Ini ya, halte bus, terminal bus di Shangri-La. Mudah-mudahan ada bus. Kita mau kemana? Besok, bukan besok sih. Ya besok. Kita pengen ke Litang, tapi mungkin nggak ada bus langsung, jadi mau ke Xiangcheng dulu. Ini daerah pedalaman Tibet, tapi masih di provinsinya, udah masuk Sichuan. Tempat beli tiket antri. Yuk. Ini kita udah berhasil beli tiketnya, 82 yen, sekitar 160.000 untuk jarak 200 km. Kesannya agak mahal, tapi itu relatif murah karena ini lewatin jalur pegunungan dan kita bakal masuk makin ke arah Tibet, luar biasa. Jadi Shangri-La ini awal peradaban Tibet ya, kalau dari Yunan ke arah utara. Posisinya masih di Yunan. Nah di Shangri-La ini yang terkenal adalah satu lamaseries atau kuil, bukan kuil ya, semacam temple ya, kuil untuk Tibetan Buddhism. Jadi ada namanya Mini Potala Palace. Nah kita mau ke sana. Kalau Potala itu kan di Lhasa. Kalau ini itu di Yunan. Jadi kuil terbesar di Yunan. Kita bakal lihat seperti apa, namanya Songsanling Monastery. Ini kalau diperhatiin pakai jaket, kenapa? Karena sana ini lumayan dingin. Jadi kalau lihat suhunya itu 14 derajat Celcius. Karena meskipun ini musim panas, kita ini berada di ketinggian 3.300 meter. Luar biasa ya. Ini lebih tinggi dari kebanyakan gunung di Jawa. Jadi lumayan dingin. Dan kalau orang-orang lain semua pakai jaket tebal. Kita jaket tipis sama celana pendek. Nah, kalau orang Indonesia sama-sama tahu pasti kalau ketemu, oh di celana pendek pasti orang Indonesia. Karena 13 derajat kita mah pakai celana pendek aja. Nah, ini kita jalan ke Songsanling Monastery, itu sekitar 2 kiloan. Jadi mungkin nggak nyampe, jadi sekitar 20 menit kita jalan kaki. Itu sampai pintu depannya, masih gede lagi ke dalam. Yuk. Ini dingin-dingin gini mungkin enak makan steam buns. Jadi kita lihat ada apa. Ini ada dua bahasa ya, bahasa Mandarin dan yang itu kayaknya bahasa Tibetan. Tuh. Ini pao. Tuh. Jadi beli ini ya, satunya cuma 2 yen, red bean sama apa? Mushroom. Sedangkan ini juga 2 yen. Soy milk. Mantap. Ayo kita jalan lagi. Ini mulai ada stupa-stupa gaya Tibet yang disebut Chorten. Kalau stupa, bahasa Tibetnya itu Chorten. Nanti kita bakal lihat lebih banyak lagi dari dekat. Kita jalan dulu. Ini memang agak hujan ya, karena memang musim hujan dari bulan Mei. Di Southeast Asia sampai Yunan itu musim hujan. Kita udah mau sampai tempatnya dan bisa dilihat ini semua toko-toko menyewakan pakaian-pakaian khas Tibet gitu ya. Kesannya jadi buat cosplay. Di China kayak gini emang terkenal ya tuh. Misalnya ada yang lagi dihias ya dalam. Nah, di sebelah sana juga banyak. Di China itu emang pada suka yang begini-begini. Tuh pakai baju-baju. Tuh ada contoh-contoh fotonya. Coba lihat yang sini. Tuh. Udah mulai pada pakai baju-bajunya tuh. Biar keren. Yuk, kita lanjut. Di depan bahkan udah ada prayer bell. Bell untuk doa yang diputar-putar. Khas kayak Tibetan gitu ya. Dan yang menarik katanya di Yunan ini ada prayer bell paling besar di dunia. Nanti kita ke sana, tapi kita lihat ini dulu. Songsanling. Dan Songsanling Monastery.
Bagus juga liatin turis-turis pakai baju sewaan. Jadi lebih terkesan tradisional lihatnya. Mungkin 1 dari 10 turis pakai baju begini. Tuh. Yang cowok-cowok lebih maco, makanya banyak yang pakai. Tuh lihat tuh, bagus. Tuh, semuanya pakai baju. Cakep-cakep. Ini tiket office-nya, bisa lihat. Jadi harganya itu 90 yen per orang, sekitar 180.000. Ya udah nggak apa-lah. Kita udah jauh-jauh ke sini, kita datengin karena kita nggak ke Potala yang beneran, kita ke sini aja. Ini kita jadi antri beli tiket, dikelilingi oleh turis-turis yang pakai baju tradisional Tibet. Kalau dilihat lumayan bagus ya. Dan ini tempat tiketnya pun bagus, bisa kelihatan atapnya. Atasnya itu digambarin ya. Nah itulah. Oke. Jadi dikasih 75 ya harga tiketnya ya. Nih udah ada pakai bus. Udah termasuk harga tiket bus. Kita langsung naik. Yuk. Ini semua pada masuk lihat tuh. Banyak kan pakai baju tradisional. Busnya jalan. Kalau anak-anak kecil lucu ya. Oke. Jadi depan kompleknya itu ada sungai langsung dan nggak dibangun nih, bagus. Sedangkan bangunan-bangunan ini masih baru gaya Han Chinese katanya. Nah inilah stupa khas Tibet. Nah, kita mau ke Ganden Sumseling Monastery. Ada yang jalan juga tuh. Inilah Ganden Sumseling Monastery. Dibangun tahun 1679 kalau nggak salah, zaman Qing Dynasty ya. Tapi oleh Dalai Lama ke-6. Nah, kita sampai jalan di sini. Ini antri naik bus. Kita foto-foto lah. Kita sampai di Ganden Sumseling Monastery. Luar biasa. Ini yang disebut mini Potala Palace. Gayanya jadi mengikuti Potala Palace yang di Lhasa. Apa itu? Yaitu utamanya atapnya itu katanya gilded ya. Jadi dilapis sama perunggu, tapi kayak emas. Jadi nggak tahu juga. Nah, itu udah banyak orang di atas sana. Ayo kita masuk. Yang menarik ini banyak yang pakai baju-baju tradisional, jadi lebih hidup. Sayangnya agak hujan, jadi banyak yang pakai payung. Dan juga langitnya nggak biru. Tapi memang di sini ketinggian, jadi wajar nggak selalu biru ya, lebih sering berawan. Nah, ini gerbang masuknya nih. Ini gerbang masuknya. Dan tadi bangunan gede di belakang itu masih sebagian kecil. Kompleknya sampai sana tuh yang ada stupanya. Stupa Tibet. Jadi mungkin kita bisa lihat foto sedikit dari lokasinya, peta ya. Nah, ini. Jadi sekarang kita berada di pintu masuknya. Tadi ujungnya kan udah ditunjukinnya ada stupa. Dan inilah monasteri utamanya nih, Dratsang Hall. Jadi ada banyak yang menarik lah. Kita sambil masuk aja, kita ke dalam. Bisa kelihatan di sini juga ada lukisan-lukisan. Lukisannya dari nggak tahu ini mungkin dewa-dewa. Cek tiket, thank you. Dan ini ada kayak monster-monster, Buddha. Dan itu tuh, itu yang sand art itu ya bentuknya. Itu bentuk mandala. Di sini juga ada bentuk mandala. Di tengahnya ada
gambar salah satu bodhisattva. Ini kita ke bangunan utamanya dulu, naik melalui lapang-lapang ini. Ini komplek dulu katanya menjadi tempat tinggal bagi 2000 biksu. Sekarang tinggal sekitar 700. Kita masuk dan menanjak. Ini kita naik. Yang menarik adalah kalau di China itu kan sebenarnya jalan di sebelah kanan, tapi ini kebalik ya. Nah tuh, kita jalan di sebelah kiri, mereka di sebelah kiri mereka. Karena ini ngikutin budaya Buddha, circumambulation itu mesti sesuai arah jarum jam, clockwise. Maka jadi jalan sebelah kiri muter begini. Ini yang dibilang walk clockwise. Kita ke Square of Hall, Square Hall-nya dulu. Ini banyak orang foto-foto. Tuh dari ujung ke ujung. Ini banyak burung gagak ya kayaknya. Kita jalan sambil melihat ini. Banyak penjelasan-penjelasan. Nih, misalnya ini Asta Manggala. Ini vas yang diisi dengan harta karun. Ada lagi ini golden fish. Catra. Ini parasol ya. Parasol yang kayak payung maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Dari atas bisa kelihatan danau yang sepertinya kering ya. Itu ada stupa-stupa, bisa di kejauhan juga dengan prayer flag. Coba kita zoom. Itu ya. Udah. Kita lanjut jalan lagi. Bentar. Banyak turis. Oke, kita masih ke sana. Ini sebelum masuk area utamanya, malah ada tempat makan, mikap 10 yen. Ini tempat-tempat belanja, cindera mata. Tibetan nih, gaya-gayanya. Oke, kita bukan mau belanja, kita mau masuk ke sini. Ini kita masuk. Oh, nggak boleh video dalam, jadi kita matiin ya. Lihat ini aja paling. Kita bawa dari dalam, tapi sayang nggak boleh foto, nggak boleh video. Tapi dalamnya menarik banget karena bentuk Budanya itu agak beda sama Buddha Asia Tenggara ataupun China ya. Dan juga muralnya itu menarik, itu yang tentang setan-setan, dan setannya ada andungnya, menarik juga tuh. Dan kayaknya seperti neraka karena setan-setannya itu pakai kulit manusia gitu sebagai baju, jadi luar biasa. Nah, kita lanjut lagi ke gedung yang utama. Tuh kayaknya lagi ada acara.
Tadi kita saat masuk ke dalam kan diizin masuk. Terus pas mau masuk ke dalam tuh nggak ada tulisan dilarang foto. Jadi kita coba foto sedikit-dikit. Tapi pas masuk ke pintu keluar ditulis ada larangan foto di dalam ya. Jadi mungkin ada sebagian yang nggak kita tampilin. Ya udah, ayo kita naik. Ini kita ada di lantai paling atasnya. Jadi ternyata dibuka pintunya, kita naik 4 lantai. Dan mungkin masih bisa naik sekali lagi. Ini pemandangannya lumayan bagus. Jadi kita betul-betul dari atas Songsanlin Monastery. Nih, setelah atap-atapnya yang berlapis seperti emas. Dan ini depannya ya, sampai tempat tadi kita turun dari bus juga kelihatan. Jadi dari sini kita bisa melihat kota Shangri-La dari atas ya. Itu kota Shangri-La-nya. Dan itu udah deket banget sama sini. Mungkin dihalangin, nggak boleh bikin kesini karena kota lamanya itu masih jauh ke sana lagi. Jadi sebenarnya monastery ini tuh jauh dari kota aslinya. Meskipun perkembangan kota modernnya udah ke arah sini. Nah, jadi bisa kelihatan lukisan-lukisannya bagus. Budayanya warna biru bahkan. Dan kesana ada teteknya. Nah, ini atapnya, jadi masih ada 3 atau 4 lantai lagi ke atas. Ayo kita masuk ke dalam. Acara doanya udah mulai selesai. Biksu-biksunya pelan-pelan keluar tadi. Oh, ada ambil air, mungkin air suci kali. Bukan selesai, mereka ada petugas. Dikasih tugas tuh, semua ambil air. Mungkin mau disiram kali. Ini kita masuk lagi sekarang Sakyamuni Hall. Tapi pasti nggak boleh foto. Jadi sebelumnya kita lihat ini dulu. Ini prayer bell nih yang diputar-putar. Tuh. Ini prayer bell yang diputar-putar. Coba kita lihat. Bunyinya tuh sebenarnya dari atas. Bella diputar terus ada itu tuh. Nah itu tuh. Buat doa ya. Yang diputar bawahnya dipegang talinya. Ini kita sambil jalan turun ya. Jadi sebenarnya tempatnya masih luas, tapi kita masih mau ke tempat lain. Kalau bisa kita ke prayer wheel yang paling gede itu di kota, dan juga mungkin pengen ke kota tua kalau sempat. Jadi mungkin kita nggak ke semua komplek ini. Ya paling kita masuk ke beberapa sambil jalan turun. Yuk, nggak ada video lagi. Selamat tinggal, tempel terbesar di Yunan. Selamat tinggal, tempat belanja yang dimana penjualnya juga adalah biksu. Selamat tinggal, Songsanlin Monastery. Kita balik lagi ke bus. Yuk. Ada juga bus yang ini nih, bayar 2 yen. Ini bus umum. Kalau dia kan bus gratis langsung tiket. Kita langsung ini aja karena mau ke kota tua langsung 2 yen. Yuk. Kita langsung naik bus umum 2 yen, 4.000. Lumayan. Kayaknya dia langsung ke kota tua. Jadi naik di sini supaya nggak penuh. Karena kalau dari pusat tiket masuk pasti penuh. Ini kita sampai di kota tuanya, Tukesong atau Dorkar. Ya teman, di bus stop berikutnya. Ini kita udah turun dari busnya. Jadi inilah Tukesong atau Dorkar, kota yang udah berumur 1300 tahun. Nah itu ada kuil. Inilah yang bertahan karena baru 10 tahunan yang lalu terjadi kebakaran. Itu kuilnya. Dan ini banyak tempat makan. Ada KFC juga bahkan. Tapi nggak apa, kita foto-foto dulu di sana. Sebelum hujannya makin deras. Ini square-nya. Dan itu kuilnya. Dan itu prayer wheel terbesar di dunia. Luar biasa. Coba kita deketin. Banyak merpati. Nah itu masuknya. Kalau bayar kita nggak masuk deh, udah banyak keluar duit. Kita naik kuil Konghucu. Ini penjelasannya Big Buddha Temple. Jadi dibangunnya
Di ini ya, Total Hill, bukit yang kita naikin, ada patung Buddha Sakyamuni. Ini menira yang ada di Lhasa, dibangun tahun 1667, tahun Emperor Kangxi. Jadi sama yang tadi, yang Songsanlin. Cuma tahun 1899 udah hancur, ini baru dibikin lagi. Nah, kita nggak usah masuk ya, pasti nggak boleh di video juga. Tapi itu tuh, sekilas. Yang di sini yang menarik apa? Di sini ada prayer flags biasa. Nih. Jadi bendera-bendera sayangnya agak sedikit berkibar karena basah. Kena hujan. Nih. Banyak. Dan ada juga yang bentuknya kayak gini ya. Nih, di atas. Tuh. Dan ini Chorten kayaknya. Stupa. Tuh. Nah, kita ke Prayer-wheel-nya dari deket. Tapi udah nanggung, lihat ke dalam deh, nggak apa ya, maaf nggak ada videonya. Kita bawa dari dalam, jadi bagus juga. Patung Budanya tuh emang khas ya, khas Tibet. Itu agak beda dari Southeast Asia dan China pada umumnya. Dan di sini depan ada Prayer-wheel terbesar di dunia katanya. Lihat itu. Yang gerakin banyak orang ya, yang putar. Sehingga akhirnya Prayer-wheel-nya berputar. Jadi inilah Prayer-wheel-nya. Aturannya kita cuma boleh sama jam-jam ya. Jadi semua orang narik. Dan inilah kita lihat kota tuanya dari bukit. Songsanling Monastery-nya di ujung banget tuh. Kalangan nama gedung ini sih sebenarnya, tapi kompleknya kelihatan. Hanya kota tua. Dan disinilah Prayer-wheel terbesar di dunia katanya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ke kota tuanya. Ini kita mampir sebentar ke Museum Long March. Long March itu ceritanya ketika nasionalis dan komunis itu berperang, maka dipukul mundur komunisnya. Akhirnya mereka ke barat ke Yunan dan akhirnya menyerang balik lewat Chengdu. Jadi mereka masuk ke Yunan, masuk Lijiang, masuk ke Shangri-La ini, bahkan di welcome oleh orang-orang Tibet. Dan mereka lanjut apa? Mereka masuk kembali ke timur lewatin Chengdu. Nah, inilah rute yang akan kita ambil besok. Besok pagi kita bakal naik bus, kita ke arah Chengdu, tapi mau mampir ke Litang dulu, tempat Tibet yang masih sangat asri katanya. Kalau Shangri-La ini udah agak modern ya, karena kemajuan. Jadi ini zaman dulu orang-orang komunis ngelewatin apa? Snow Mountain. Dan juga apa? Grassland. Nah itu, kita mudah-mudahan lewatin itu juga. Yuk. Jadi mungkin karena Tibet bagian sini bantuin komunis, makanya lebih bebas. Nah inilah museumnya. Bacanya, The joyful sin of Tibetan people became masters of the country. Atau Chongtian was liberated. Jadi orang-orang Tibet itu senang ketika komunis datang, mereka itu masa dibebaskan. Memang partai komunis itu pokok rakyat ya. Kalau gratis, ini kita masuk juga nih, Teaching Tibetan Autonomous Prefecture Museum. Nih, Teaching atau Teaching, kalau Custom Culture Exhibition. Jadi Teaching itu nama daerah yang termasuk Shangri-La ini ya. Dan dalam bahasa aslinya, Teaching itu dalam Tibet artinya paradise. Jadi wajar banyak dibilang Shangri-La itu kota ini. Akhirnya dinamakan Shangri-La benar-benar tahun 2001. Nah, ini yang khas itu pagoda ada 8, bisa dilihat di atas ya. Nah ini budaya Tibet, candi ya, bukan pagoda, lebih tepatnya candi. Stupa ada 8. Dalam bahasa sini Chorten. Ya inilah ya. Katanya sih kalau kita datang di hari yang pas ke Shangri-La, ada tuh acara yang biksu-biksunya itu pakai topeng-topeng dan nari. Mungkin ini topeng-topengnya ya. Mungkin. Nah ini pakaian biksu yang benerannya ada topinya, cuma tadi kita nggak ngeliat ya. Nah, topeng-topeng. Ini alat musik tradisional yang kita udah sempat lihat dimainin tadi ya di Songsanling Monastery.
Oke, yaudah kita lanjut jalan keluar. Ini petanya, ancient town ya, kota kuno ya. Jadi udah dijelasin tadi kan, di sini ada penjelasannya juga, 1300 tahun usianya. Jadi ini kota yang katanya komunitas Tibet yang paling terpreserve di China. Tapi masanya udah bekas kebakaran, jadi mungkin nggak betul-betul bisa dibilang terpreserve ya. Dan bentuknya itu sangat bagus. Kalau dari udara katanya bentuknya kayak segi 8. Seperti lotus petal yang pusatnya adalah ini, Total Hill. Bukit Kura-Kura. Jadi kita lihat aja, ini semua memang bentuk bangunannya udah hampir semua bangunannya katanya bangunan baru sejak kebakaran itu. Ini masih agak-agak asli ya, daerah kuil tadi, museum. Ini museum nih. Oke, kita lihat-lihat sekilas. Ini stupa khas Tibet. Di Nepal juga mirip ya, ada misalnya di atasnya tuh ada kayak matanya itu. Dan di sini juga ada apa? Prayer wheel. Coba kita lihat prayer wheel-nya. Nah, itu tuh ya. Tuh banyak yang foto-foto karena lagi musim liburan. Ya udahlah. Susah kalau kita mau videoin. Kita lihat-lihat kota aja. Nah, yang menarik di sini juga disewain kambing ya buat foto-foto. Tuh kambingnya. Ya, ini kotanya bangunannya baru semua. Makanannya kalau mau lihat ya itu ada jagung-jagung. Oh, tuh ada toko kalau mau beli air. Dibandingkan kota-kota lainnya yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Kalau di sini daerah Tibet, meskipun masih di Yunan, banyak bendera China di mana-mana. Ini ada, di situ ada. Kalau tadi perhatiin di gerbang masuk Songsanling Monastery itu juga ada bendera China. Oke. Kita keluar dari payment gerbang utara. Jadi kita lanjut, kita pulang istirahat. Kita mungkin mampir makan dulu. Jadi inilah ceritanya gerbang kota tua di Shangri-La. Ini pertemuan dari Ancient Horse Tea Road. Jadi itu pertemuan jalur sutra selatan ya, antara teh dan kuda ditukar dari Tibet dengan China. Ini pertemuan junction yang penting karena dari Yunan ada dan juga dari Chengdu juga ketemunya di sini, baru nanti ke arah Lhasa dan bahkan nembus ke India. Ya itu ya. Kalau ini kita udah masuk ke kota modernnya ya dari Shangri-La. Itu nggak tahu gedung apa, menarik juga. Tuh. Nah ini kayak kita mau cari KFC aja. Chairman Mao, Payang Square. Ini tempat belanja yang lebih modern di Shangri-La. Bisa kelihatan ya. Gedung-gedungnya juga udah lebih modern. Nah, ada Kentucky di sini ya, kita cobain Kentucky. Oh, ada delivery-nya juga. Kita masuk. Kita belanja, makan. Mantap. Apa nih? Mai Sung I, beli 1 gratis 1. Jadi cobain ini. Menunya. Harganya 40 yen, nggak ada tulisan di situ. Tapi sekitar 80.000 lah. Nanti kita cobain ya. Ini apa ya? Nggak ada sayur. Oh ada sayurnya dikit. Ini ada egg tart sama kentang sama Coca-Cola. Kita cobain ya. Jadi kita coba review sedikit Kentucky di China, persisnya di Shangri-La. Ini kentangnya, pakai saus cabenya. Kentangnya standar, lumayan banyak, enak juga lah. Kalau cabenya agak manis ya, enggak ada yang suka. Enak-enak aja sih. Kembali. Yang penting mungkin burgernya. Lumayan enak. Bakso ayamnya. Tapi masih paling enak tetap Zinga Malaysia. Gitu ya. Ini makan dulu. Di tengah kota juga ada stupa-stupa kayak gini ya. Stupa kecil.
Kayak dari zaman dulu nih, sampai ada prasastinya. Pohonnya pun masih tersimpan dengan baik. Jadi dulu kayak begini, ini daerah sana dulu kosong. Udah jadi kota sekarang kan. Ini sampah udah kayak di Taiwan ya, truk sampah. Jadi nyala musik-musik supaya abang tahu truknya lewat. Lalu abang-abang dari toko tuh masukin sampahnya, buang langsung lempar ke dalam. Ini ada yang mau buang telat. Ya itulah. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.